Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Wahyu sebagai dosen pengampu mata kuliah Matematika Keuangan. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana kami membedah jurnal yang berjudul Analisis Efisiensi Total Pembayaran Kredit Motor dengan Suku Bunga Tunggal dan Anuitas, yang anggota kelompok kami, saya sendiri Nashwa Putri Hasari sebagai moderator dengan NIM 2303058 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nazila Rahmadani dengan NIM 2303060. Dan saya Anindya Sahbira dengan NIM 23030036. Baik, langsung saja kita bedah jurnal yang akan dibacakan pertama oleh Nazila Ramadhani. Kepada Nazila dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang latar belakang mengenai jurnal jurnalnya yaitu analisis efisiensi total pembayaran kredit motor dengan suku bunga tunggal dan anuitas. Latar belakang yang pertama yaitu perkembangan pesat sektor pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia. Yang kedua yaitu dua metode yang bunga yang umum yaitu bunga flat dan anuitas. Yang ketiga, bunga flat merupakan bunga yang dihitung dari pokok pinjaman awal atau tetap. Dan anuitas merupakan komposisi bunga dan pokok menyesuaikan seiring waktu. Penting bagi konsumen memahami perbedaan kedua metode untuk efisiensi biaya. Selanjutnya, tujuan dan metode jurnal. Tujuan penelitian adalah jurnal ini bertujuan untuk membandingkan efisiensi total pembayaran kredit kendaraan bermotor antara dua metode perhitungan bunga, yaitu suku bunga flat atau tunggal dan anuitas. Menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode kredit dan menentukan metode manakah yang lebih menguntungkan bagi konsumen dari segi total bunga yang dibayarkan dan dibebankan angsuran bulanan. Metode jurnal yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif dan komparatif. Data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari simulasi perhitungan berdasarkan skema pembayaran kredit motor Vario 160 ABS dengan parameter cicilan selama 35 bulan. Dengan uang muka sebesar 5 juta rupiah dan angsuran bulanan sebesar Rp1.138.000. Sedangkan data sekunder berupa informasi mengenai susunan kredit, taraf suku bunga, dan regulasi pembiayaan dari lembaga keuangan resmi. Selanjutnya adalah tujuan dan metode jurnal. Yang pertama, prosedur analisis, menghitung total bunga dan total pembayaran pada masing-masing metode flat dan anuitas. Selanjutnya, menyusun tabel perhitungan angsuran per bulan untuk kedua metode. Yang ketiga, membandingkan total bunga, besar angsuran, dan pola pembayaran dari kedua metode untuk mengetahui efisiensi pembayaran berdasarkan selisih biaya. Yang B yaitu model matematis atau rumus yang digunakan. Jurnal ini menggunakan beberapa rumus dasar dan dua model perhitungan bunga utama untuk menghitung tingkat bunga dan komponen kredit untuk kedua metode. Yang pertama, tingkat bunga implisit, yaitu pokok pinjaman dengan lambang P besar. P besar sama dengan harga motor dikurang uang muka. Selanjutnya adalah total pembayaran atau dilambangkan dengan S besar. S sama dengan cicilan dikali N. Tingkat bunga atau dilambangkan dengan I kecil sama dengan dalam kurung S per P dipangkatkan dengan 1 per N dikurang 1. Keterangannya yaitu dengan I adalah tingkat bunga per periode atau bulan, dengan S besar yaitu total pembayaran, dan P besar pokok pinjaman, dan N kecil
jumlah periode atau tenor per bulan atau bulan. Selanjutnya, yang kedua yaitu bunga flat atau suku bunga tunggal. Dengan bunga total adalah I besar sama dengan P dikali I dikali T kecil, dengan T-nya adalah jumlah tahun per jumlah bulan. Dengan angsuran bulanan yaitu A besar sama dengan P per N ditambah I. Keterangannya adalah I besar merupakan total bunga, I kecil merupakan tingkat bunga per tahun, dan T kecil merupakan jangka waktu pinjaman dalam tahun, dan A besar adalah angsuran bulanan. Yang ketiga, metode anuitas atau angsuran tetap. Rumus nilai sekarang anuitas untuk mencari angsuran A yaitu dengan present value atau nilai sekarang sama dengan dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan dengan negatif N per I dikalikan dengan A. Dengan komponen A per periode yaitu bunga bulan KK sama dengan bunga bulan KK sama dengan SKK dikurang 1 dikali I. Dengan pokok bulan KK yaitu sama dengan A dikurang bunga KK dengan sisa pinjaman yaitu SKK sama dengan SKK dikurang 1 dikurangkan dengan pokok KK. Dan dengan keterangannya yaitu present value atau pokok pinjaman awal dan I kecil merupakan tingkat bunga per periode atau per bulan dan SKK yaitu sisa pinjaman bulan KK. Selanjutnya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nazila. Selanjutnya, replikasi contoh perhitungan atau simulasi dari jurnal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, di sini sudah ditampilkan tabel angsuran motor Vario 160 ABS dengan harga Vario tersebut adalah 28.940.000. Di sini uang mukanya kita ambil yang 5 juta dengan angsuran sebanyak 35 bulan, yang mana angsuran 1 bulannya itu 1.138.000. Next. Nah, simulasi perhitungan menggunakan data kredit motor Vario 160 ABS dengan harga motor 28.940.000, uang muka 5 juta, tenornya 35 bulan, dan angsuran bulanannya itu 1.138.000. Yang pertama untuk kita cari yaitu menghitung pokok pinjaman dan total pembayaran. Pokok pinjaman itu dilambangkan dengan P. P itu harga motor dikurang uang muka. Harga motor kita di sini 28.940 dikurang uang muka yaitu 5 juta, sehingga pokok pinjamannya yaitu 23.940.000. Selanjutnya kita mencari total pembayaran yang dilambangkan dengan S. S itu cicilan dikali N. Cicilan kita di sini 1.138.000 dikali N-nya ada 35 bulan sehingga S-nya 39.830.000. Next. Selanjutnya kita mencari tingkat bunga implisit yang dilambangkan dengan I kecil tadi. Rumusnya yaitu S itu total pembayaran dibagi dengan P pokok pinjaman dipangkatkan 1 per N, N itu bulan dikurang 1. Jadi I sama dengan S-nya 39.830.000 dibagi dengan pokok pinjaman 23.940.000 dipangkatkan 1 per 35 dikurang 1 sehingga I-nya itu menghasilkan 0,0146 atau 1,46% per bulan. Sehingga tingkat bunga per tahun itu kita kalikan I dengan 12 bulan, berarti 0,0146 dikali 12 menghasilkan 0,1752 atau 17,52%. Selanjutnya kita cari dengan metode bunga flat atau tunggal. Yang pertama, bunga bulanan yang disimbolkan dengan I besar. I besar dikali dengan pokok pinjaman dikali I ke tahun dan kali T kecil. Yang mana T kecil ini kita cari dengan jumlah tahun per jumlah bulan. Selanjutnya, kita masukkan P kita tadi 23.940.000 dikali dengan I tahunnya tadi 0,171752 dikali dengan 2,91667 per 35.
Sehingga I besar menghasilkan 349.524 per bulan. Berarti bunga bulanannya mendapatkan segini. Next. Selanjutnya kita mencari total bunga flat. Total bunga ini bisa kita cari dengan I besar dikali N. I besarnya tadi 349.524 dikali dengan 35 bulan. Sehingga total bunga yang kita dapat adalah 12.233.340. Selanjutnya kita cari angsuran bulanan dengan rumus A besar sama dengan P itu pokok pinjaman per N bulan ditambah I besar. I besar ini total bunga yang tadi kita cari. Berarti P pokok pinjamannya itu tadi 23.940.000 dibagi 35 bulan ditambah dengan 349.524 sehingga angsuran bulanannya didapat 1.033.524 sehingga kita totalkan angsuran flatnya itu angsuran bulanan dikali dengan N. Berarti angsurannya tadi 1.033.524 dikali 35 bulan. Sehingga total angsuran yang didapatkan menggunakan metode ini adalah 36.173.340. Next. Izin host untuk membukakan Excel. Nah, yang pada kolom pertama atas. Kita akan mencari bunga per bulannya dulu. Tadi bunga per bulannya setelah kita hitung tadi mendapat kan 349.524. Karena kita ada 35 bulan, jadi kita jumlahkan semuanya menjadi 35 bulan, kita jumlahkan sehingga mendapatkan total 12.233.340. Selanjutnya yang kita cari tadi sama, berarti selanjutnya kita mencari pokok pinjaman per bulannya. 684.000 ini didapat dari pinjaman pokok, yang mana pinjaman pokok itu 23.940.000 dibagi dengan 35, didapat 684.000. Karena 35 bulan kita jumlahkan sehingga mendapatkan 23.940.000. Selanjutnya kolom ke atas, kolom angsuran. Angsurannya ini tadi setelah kita hitung kita dapat 1.033.524. Karena kita 35 bulan kita jumlahkan jadi sampai 35 bulan sehingga mendapatkan 36.173.340. Jadi sama dengan yang kita hitung tadi. Selanjutnya pada kolom angsuran bulanan. Jadi cara menghitungnya yaitu kan pinjaman kita tadi 23.940.000. Kita kurangkan dengan pokok per bulannya yaitu 684.000. Berarti 23.940.000 dikurang dengan 684.000 didapat 23.256.000. Untuk mencari bulan keduanya itu kita kurangkan saja 23.256.000 dikurang dengan 684 akan menghasilkan 22.572.000. Begitu seterusnya sampai ke 35 bulan, yang mana sehingga 35 bulan itu akan menghasilkan sisa pinjaman menjadi 0. Sekian metode bunga flat dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya metode anuitas yang akan dibacakan oleh Anin. Kepada Anin dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan replikasi contoh perhitungan atau simulasi dari jurnal, yaitu metode anuitas. Nah, untuk metode anuitas ini kita akan mencari angsuran bulanannya. Untuk metode anuitas ini berbeda dengan
metode bunga flat, yang dimana bunga flat itu total bunga yang dibayar per harinya itu selalu tetap atau selalu sama. Sedangkan untuk metode anuitas yang tetap itu adalah angsuran bulanannya. Nah, jadi di sini kita akan mencari angsuran bulanan untuk metode anuitas, yang dimana kita akan menggunakan rumus present value, yaitu PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I dipangkatkan min N per I dikali A. Maka kita dapatkan A-nya itu setara dengan 878.456.000,43 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu total angsuran anuitas. Nah, total angsurannya ini kita kalikan dengan 35 bulan, karena tenor yang kita ambil adalah 35 bulan. Maka 878.456.000,43 dikali 35 itu sama dengan 30.745.975. Untuk total bunga anuitas ini bisa kita hitung total dari angsuran yang telah kita dapatkan tadi dikurang dengan pokok pinjaman awal. Total angsuran kita tadi adalah 30.745.975 rupiah dikurang 23.940.000. Maka kita dapatkan total bunganya 6.805.975 rupiah. Izin untuk membuka Excel-nya. Nah, tadi kita dapatkan angsuran kita itu tetap, yaitu angsuran kita senilai 878.456 rupiah. Nah, lalu kita akan mencari bunganya, bunga per bulannya. Nah, bunga per bulan itu kita dapatkan dari sisa pinjaman sebelumnya dikali dengan I, atau S ke K dikurang 1 dikali I. Nah, untuk bulan yang pertama itu sisa pinjaman kita adalah pokok pinjaman awal, yang dimana karena kita belum membayar apapun, kita belum membayar angsuran. Nah, jadi S kita itu adalah 23.940.000 rupiah. Nah, ini dikali dengan I. I yang kita gunakan tadi adalah yaitu 1,46%. Nah, jadi S kita 23.940.000 dikali 1,46%. Nah, maka kita dapatkan untuk bunga yang pertama yaitu 349.524 ribu rupiah. Oke, selanjutnya kita menghitung pokok bulan pertama. Pokok bulan pertama itu yaitu angsuran kita dikurang dengan bunga bulan itu. Nah, maka pokok yang kita dapatkan yaitu tadi angsuran kita 878.456 rupiah. Nah, itu dikurang dengan 349.524 rupiah. Maka kita dapatkan pokok untuk bulan pertamanya itu 528.932.
Selanjutnya untuk sisa pinjaman itu kita hitung rumusnya itu S ke K sama dengan S ke K dikurang 1 dikurang pokok ke K. Nah, di sini untuk bulan yang pertama, sisa pinjaman kita di awal tadi 23.940. Nah, itu dikurang dengan pokok ke K. Pokok kita tadi untuk bulan pertama yaitu 528.932. Nah, itu dikurang, maka kita dapatkan hasilnya 23.411.068 rupiah. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, untuk total bunga yang kita dapatkan tadi itu sama jumlahnya dengan yang kita hitung di PPT tadi, yaitu 6.805.975 rupiah. Nah, untuk pokok, walaupun dia berbeda dengan bunga tunggal tadi, bunga flat tadi, tapi untuk jumlah per 35 bulannya itu sama, yaitu sebesar 23.940.000. Nah, lalu untuk total angsurannya untuk bunga anuitas itu, metode anuitas itu yaitu sekitar 30.745.975. Nah, jika kita lihat untuk total angsuran dari kedua metode ini, izin untuk melihat total angsuran dari bunga flat. Scroll ke atas. Dari Excel-nya aja. Nah, itu total angsurannya itu untuk bunga flat itu adalah 36.173.340. Sedangkan untuk anuitas itu tadi 30.745.975. Nah, itu ada perbedaan sekitar 6 juta kurang lebih. Oke, izin untuk kembali ke PPT. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke perbandingan efisiensi. Nah, tadi kita sudah lihat untuk total bunga flat yaitu sekitar 12.233.340. Nah, sedangkan untuk anuitas, total bunga yang kita dapatkan yaitu 6.805.975 rupiah. Nah, bisa kita lihat untuk metode bunga flat ini kita menghitung bunga dari pokok awal yaitu 23.940, sehingga bunga bulanan tetap dan total bunga mencapai 12.233.340. Nah, pada metode anuitas bunga dihitung dari sisa pinjaman sehingga bunga awal lebih besar namun terus menurun seiring berjalannya kredit. Nah, untuk anuitas juga porsi pokok meningkat setiap bulan, membuat sisa pinjaman turun lebih cepat dan total bunga hanya 6.805.975 rupiah. Nah, oke, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis kritis. Nah, yang pertama yaitu kelebihan jurnal. Untuk yang pertama yaitu jurnal ini mengatasi masalah keuangan yang sangat relevan bagi masyarakat, yaitu pemilihan skema kredit kendaraan bermotor. Hasilnya memberikan panduan praktis bagi konsumen untuk memilih metode pembayaran yang lebih hemat. Yang kedua,
Penelitian didasarkan pada simulasi perhitungan menggunakan data spesifik kredit motor populer, yaitu Vario 160 ABS, dengan parameter nyata, yaitu tenornya 35 bulan, uang muka 5 juta, dan angsurannya 1.138.000. Nah, yang ketiga, struktur jelas karena adanya alur penelitian dari tujuan, metode, hasil, hingga kesimpulan yang mudah diikuti. Yang keempat, adanya tabel untuk kedua metode yang memudahkan pemahaman pola pembayaran. Yang kelima, hasil penelitian menyajikan perbandingan yang tegas dengan angka total bunga yang jelas, menunjukkan bahwa metode anuitas itu 878.456 rupiah lebih efisien dibandingkan bunga flat yang senilai 12.233.340. Next. Nah, selanjutnya yaitu kelemahan jurnal. Untuk yang pertama, penelitian hanya menggunakan satu objek pembiayaan, satu tipe motor, satu tenor, dan satu tingkat bunga. Karena itu, generalisasi hasil menjadi terbatas untuk kasus serupa. Untuk yang kedua, jurnal hanya membandingkan 2 dari 3 jenis perhitungan bunga yang umum dibahas di literatur keuangan, yaitu flat dan anuitas. Untuk metode efektif atau sliding, yang juga penting dalam konteks kredit, tidak dimasukkan dalam perbandingan. Nah, yang ketiga, beberapa perhitungan matematis, khususnya pada penerapan rumus anuitas dan nilai bunga per bulan, menunjukkan ketidakkonsistenan sehingga nilai total dapat berbeda jika dihitung secara matematis tepat. Hal ini mempengaruhi akurasi numerik hasil penelitian. Izin untuk membuka jurnal. Yang anuitas. Anuitas. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat itu perhitungannya agak sedikit tidak tepat karena setelah dihitung ulang itu ada banyak perbedaan untuk metode anuitas ini. Sampai bawah, izin di scroll ke bawah. Nah, itu untuk total bunga, total pokok, dan total angsurannya itu juga berbeda dengan perhitungan yang kami hitung. Boleh dibuka Excel-nya lagi. Nah, tadi untuk total bunga yang di jurnal itu sekitar 11 juta sekian. Sedangkan setelah dihitung ulang, itu total bunga yang kita dapatkan untuk metode anuitas yaitu sekitar 6.805.975. Dan untuk total pokok serta total angsurannya itu juga berbeda. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa perbedaan hasil bahwa pada perhitungan anuitas itu penulis jurnal menggunakan tingkat bunga 1,46%, namun hasil perhitungan tidak konsisten dengan rumus anuitas. Nah, hal ini menunjukkan adanya kesalahan menghitung. Nah, namun demikian, perbedaan hasil perhitungan tidak mengubah kesimpulan utama penelitian, namun menunjukkan perlunya ketelitian dalam penggunaan rumus matematis dalam pembiayaan kredit. Oke, balik ke PPT. Nah, selanjutnya kelemahan jurnal itu yang keempat. Penelitian hanya membandingkan total bunga berdasarkan simulasi tanpa uji sensitivitas, uji ketahanan terhadap perubahan bunga,
ataupun analisis risiko kredit. Akibatnya, kesimpulan kurang kuat secara kuantitatif. Yang kelima, tidak mempertimbangkan faktor lain seperti biaya administrasi, asuransi, atau denda keterlambatan. Next. Yang ketiga yaitu ide pengembangan. Ide pengembangan untuk yang pertama yaitu mengumpulkan data aktual dari beberapa lembaga pembiayaan atau leasing yang berbeda untuk model motor yang sama. Ini akan menambah dimensi empiris pada penelitian, karena tiap lembaga mungkin memiliki tingkat bunga dasar dan struktur biaya yang berbeda. Yang kedua, mengembangkan penelitian untuk mencakup perbandingan dengan metode bunga efektif. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap, yaitu antar bunga flat, bunga anuitas, dan bunga efektif tentang skema bunga yang tersedia, menjadikan panduan bagi konsumen lebih komprehensif. Yang ketiga, melakukan verifikasi dan koreksi data perhitungan secara matematis, terutama pada tabel anuitas tadi, untuk menghilangkan inkonsistensi dan memastikan bahwa kesimpulan efisiensi yang dihasilkan benar-benar didukung oleh angka-angka yang akurat, sehingga dapat berfungsi sebagai panduan yang terpercaya. Yang keempat, yaitu melakukan analisis sensitivitas terhadap tingkat bunga dan tenor. Misalnya, membandingkan efisiensi kedua metode pada tenor pendek 12 bulan dan tenor sangat panjang 46 atau 60 bulan, atau perubahan bunga 1-5% terhadap pembayaran total untuk melihat apakah metode yang paling efisien berubah berdasarkan durasi kredit. Oke, baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anin. Selanjutnya kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari pembahasan beda jurnal kali ini adalah berdasarkan simulasi perhitungan dalam pembayaran kredit motor Vario 160 ABS menggunakan bunga flat dan anuitas, kita lihat dari segi pembayaran bunga untuk metode anuitas lebih rendah dan total angsuran juga lebih kecil dibandingkan metode bunga flat. Maka secara keseluruhan metode anuitas lebih efisien dan lebih hemat untuk pembiayaan pembayaran kredit motor tersebut. Jadi sekian hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys.